Maha Agung, Maha Besar, dan Maha Besar aku punya 5 anak laki-laki. Salah satu anakku akan membawakan makanan untuk raksasa itu. Brahmana itu terkejut dan terlompat kegirangan, tetapi segera duduk lagi. Sambil menahan diri, ia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Tidak seharusnya seorang asing mengorbankan diri dan menggantikannya menjadi mangsa raksasa itu. Dewi Kunti menakjubkan dan melanjutkan, "Wahai Brahmana, janganlah engkau khawatir. Anakku ini manusia sakti. Ia memiliki kekuatan melebihi manusia yang diperolehnya. Dengan mengucapkan mantra-mantra, yakinlah dia pasti bisa membunuh raksasa itu. Tetapi engkau harus merahasiakan hal ini. Ingat, jika kau membocorkan rahasia ini, kekuatan anakku tidak akan muncul." Sesungguhnya Dewi Kunti takut kalau hal itu sampai terdengar dan tersebar sampai keluar wilayah kerajaan itu. Siapa tahu berita itu tersebar sampai ke telinga kaki tangan Duryudana, yang lalu menghubungkan berita tentang 5 Brahmana asing dan seorang wanita tua yang datang ke Eka Cakra dengan Pandawa. Bima senang dan tak sabar ingin segera melaksanakan perintah ibunya. Ketika saudara-saudara pulang dari meminta-minta, mereka heran melihat wajah Bima berseri-seri tidak seperti biasa. Yudhistira menemui ibunya menanyakan apa yang akan membuat Bima tampak gembira dan bersemangat. Yudhistira yang dijuluki Dramaputra alias putra Dewa Dharma berkata, "Bagaimana ini? Janganlah gegabah dan tergesa-gesa. Apakah kekuatan Bima benar-benar dapat diandalkan? Apakah kita akan membiarkan dia bertarung melawan raksasa itu, sementara kita tidur-tiduran dan melupakan bahaya dan kesusahan? Bukankah kita berharap dapat merebut kembali kerajaan Hastina dengan kekuatan dan keberanian Bima? Bukankah karena kekuatan Bima kita dapat lolos dari istana yang terbakar itu? Mengapa sekarang ibu merelakan nyawanya demi keselamatan orang lain? Jika Bima mati, siapa yang akan melindungi kita? Aku khawatir jangan-jangan rasa iba membuat ibu tak bisa berpikir jernih." Dewi Kunti menjawab, "Cukup Geranaku, cukup lama kita hidup aman di rumah Brahmana ini. Kewajiban kita membalas kebajikan dengan perbuatan baik itu lebih baik. Ibu tahu benar perkasaan Bima dan ibu sama sekali tidak cemas. Ingatlah, dalam perjalanan Wana Marta di tengah hutan sambil menggendong dan menggandeng kita, adikmu mampu membunuh raksasa Hadimbi, kakak Arimbi. Jangan engkau cemas anakku. Kita wajib berbuat kebajikan bagi keluarga Brahmana ini. Adikmu pasti mampu membunuh raksasa itu." Penduduk mengumpulkan makanan dan minuman yang kemudian dimuat ke dalam kereta yang ditarik 2 ekor kerbau. Setelah semuanya siap, Bima mengendarai kereta itu ke gua sang raksasa. Penduduk mengiring-iringkannya sebagai sampai batas kota. Sampai di mulut gua, Bima menghentikan keretanya. Melihat di sekelilingnya, di depan mulut gua berserakan tulang belulang
tengkorak manusia dan sisa makanan yang sudah membusuk. Bermacam-macam serangga menggerumuni sisa-sisa makanan, sementara burung-burung bangkai memperebutkan sisa-sisa mayat yang sudah busuk. Cepat-cepat Bima membuka bungkusan makanan yang diperuntukkan bagi raksasa itu sambil menggerutu, "Aku habiskan saja makanan ini. Jangan sampai berceceran, tak berguna. Kalau aku kalah dan mati, aku sudah kenyang makan. Kalau dia kalah dan mati, makanan ini pasti kotor kena darahnya dan tak bisa dimakan lagi." Mengendus bau makan di luar gua, raksasa itu keluar. Melihat Bima sedang menghabiskan makanan, dia sangat marah. Berang lalu mengamuk. Bima pura-pura tidak melihat, dia terus makan dengan lahap. Dengan tubuh amat besar, kumis berjenggot, rambut merah, awut-awut dan mulut lebar menganga, mengeluarkan bau busuk dan taring tajam menonjol keluar. Raksasa itu mendekati Bima yang sedang makan sambil membelakangi gua. Bima menoleh tersenyum lalu meneruskan makan. Berkali-kali raksasa itu meninju punggung Bima, tetapi putra Pandu itu terus makan tanpa menghiraukan. Kemudian raksasa itu mencabut pohon besar dan melempar ke arah Bima, tetapi semua dapat ditangkis oleh Bima dengan mudah. Setelah makanan itu habis, Bima bangkit dan menyeka mulutnya. Dengan perut kenyang, ia siap bertarung melawan raksasa itu. Maka terjadilah pertarungan sengit antara dua makhluk perkasa. Bima seperti bermain-main menghadapi raksasa itu. Ia meninju, membanting dan melempar raksasa itu jauh-jauh, kemudian menyeretnya mendekat berkali-kali. Begitu sampai raksasa itu babak belur dan tak mampu bangkit lagi. Akhirnya Bima mengerahkan kesaktiannya lalu membanting raksasa itu keras-keras ke tanah. Tubuh raksasa itu hancur, tulangnya remuk. Raksasa itu meraung kesakitan, memuntah darah lalu mati. Bima menyeret mayatnya sampai ke pintu gerbang kota. Ia kembali ke rumah Brahmana, tempatnya menumpang, membersihkan diri, kemudian memberitahu ibunya.